Menurut KBBI, rekayasa adalah penerapan kaidah ilmu dalam pelaksanaan, seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Engineering merupakan ilmu yang berhubungan dengan suatu teknik untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah pekerjaan kita. Hasil dari suatu rekayasa atau engineering itu sendiri sebenarnya berada di sekeliling kita, yaitu televisi, radio, handphone, dan sebagainya. Dari fakta tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua sudah mengalami ketergantungan dengan hasil suatu rekayasa. Tidak dapat kita bayangkan jika hasil dari rekayasa tersebut tidak pernah ada. Hasil dari rekayasa sebenarnya dapat mempermudah hidup kita, serta memberikan banyak manfaat jika digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Namun terkadang manusia salah dalam hal pemanfaatan hasil suatu rekayasa. Plagiat dan pembajakan merupakan sebagian kecil dari kesalahan manusia dalam pemanfaatan hasil rekayasa. Sebagai seorang engineer, ada beberapa hal yang harus kita miliki sebagai syarat seorang engineer yang baik, yaitu problem solving, berpikir kritis, kreatif, cerdas, dan sebagainya. Salah satu aspek yang paling penting yaitu problem solving. Problem solving merupakan cara berpikir seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Seorang insinyur harus bisa memecahkan masalah dengan kepala dingin. Jika seorang engineer tidak mempunyai sifat problem solving, maka ketika terjadi suatu permasalahan yang rumit, seorang engineer tidak dapat mengatasinya. Jembatan merupakan salah satu aspek penting dalam bidang infrastruktur suatu bangsa. Dengan membangun jembatan, sebuah tempat terpencil dapat terhubung dengan daerah yang lebih besar. Jembatan menyambungkan dua desa yang memiliki kesenjangan yang cukup jauh. Dengan membangun jembatan, desa yang terisolir dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggantungkan hidupnya kepada desa yang lebih maju. Jembatan dapat menyelesaikan persoalan dua daerah yang terisolir. Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara kepulauan, jembatan dapat menyatukan Indonesia menjadi satu. Negara Indonesia yang sebelah timur dapat menikmati kemajuan pesat Indonesia sebelah barat, terutama Pulau Jawa. Jembatan juga dapat menjadi solusi transportasi. Salah satunya adalah Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu yang menghubungkan daerah Surabaya dan Madura. Jika kita ingin pergi dari Surabaya menuju Madura, kita tidak perlu naik kapal laut atau bahkan pesawat terbang, tetapi kita dapat menggunakan kendaraan roda 4 atau bahkan roda 2. Mobile phone merupakan salah satu aspek penting. Tidak dapat dibayangkan jika kita hidup tanpa sebuah mobile phone. Mobile phone merupakan alat untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dengan adanya mobile phone, kita tidak perlu membawa barang yang berat. Selain itu, kita juga dapat berkomunikasi dengan keluarga maupun teman dekat yang terpisah jauh dengan kita. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat negara maju dapat diringankan dengan adanya mobile phone. Mobile phone dapat mempercepat akses kita menuju dunia yang jauh lebih luas. Penggunaan robot dalam kehidupan manusia bukan hanya dalam konteks industri, diharapkan dapat mengurangi beban pekerjaan manusia, tetapi bukan mengambil alih peran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peran robot dalam pembuatan mobil bermanfaat dalam hal melakukan pekerjaan yang membahayakan nyawa manusia. Dengan adanya robot, pekerjaan yang membahayakan tersebut tidak perlu dilakukan manusia, sehingga tingkat keselamatan dalam pekerjaan meningkat. Dengan adanya robot dalam industri mobil dapat menyelesaikan permasalahan bagi pekerja maupun petinggi itu sendiri. Para pekerja dapat mengurangi risiko kecelakaan dalam kegiatan industrial, sedangkan bagi para petinggi perusahaan, penggunaan robot bermanfaat dalam mengurangi biaya produksi sehari-hari. Pesawat Airbus A380 merupakan pesawat penumpang terbesar yang pernah ada. Pesawat Airbus A380 merupakan pesawat yang terkenal cukup irit jika dibandingkan beberapa kendaraan lain. Dengan pembuatan Airbus A380, para pelaku bisnis penerbangan diuntungkan dengan segala macam fasilitas yang diberikan. Jika kita mempunyai perusahaan dengan jumlah pegawai cukup besar, sangat sulit untuk menggaji pegawai secara manual. Dengan adanya sistem informasi penggajian 1000 pegawai, para pekerja tidak perlu mengantri untuk mengambil gaji bulanan yang mereka terima. Mereka dapat melakukannya secara online atau bahkan melalui rekening bank. Sistem informasi penggajian karyawan dalam skala besar sangat sulit jika dilakukan secara konvensional. Penggajian karyawan secara konvensional dapat membebani kos perusahaan dalam hal kertas, tinta, waktu, dan lain-lain. Sistem eKTP merupakan program KTP yang terintegrasi satu sama lain. Data dari pemegang eKTP berbasis nasional, tidak lagi secara daerah. eKTP diharapkan mampu menghindarkan masyarakat dalam memiliki lebih dari satu KTP. eKTP juga diharapkan mengurangi berbagai macam kecurangan.
seperti pengemplang pajak, mencoblos pemilu lebih dari 1 kali, menyembunyikan identitas, dan sebagainya. Robohand merupakan robot yang menggantikan tangan manusia meskipun tidak sebaik tangan asli manusia. Robohand dapat mengurangi beban manusia penyandang difabel. Robohand lebih murah jika dibandingkan dengan tangan palsu lainnya. Robohand juga dapat diakses melalui internet sehingga siapa saja bisa mengaksesnya. Penggunaan Robohand merupakan penemuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan untuk para penyandang difabel. Komputer yang semakin canggih tumbuh bersama dengan otak manusia. Salah satu penemuannya yaitu Brain-Computer Interface. Pengembangan Brain-Computer Interface sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami cacat parah. Brain-Computer Interface merupakan salah satu penemuan terbesar dekade ini. Brain-Computer Interface dapat mengurangi pekerjaan manusia difabel dalam hal penggunaan komputer. Brain-Computer Interface dapat menyesuaikan otak bagi para penggunanya, sehingga mempermudah bagi siapapun yang menggunakannya. Engineering bekerja dan berpikir dalam kerangka metode engineering. Karakteristik engineering tersebut adalah metode engineering berfungsi untuk menganalisis, mendeskripsikan, serta memecahkan masalah. Engineering mengkonseptualisasi sistem yang kompleks dan sistem yang lebih sederhana, mengembangkan dan menggunakan simulasi secara sistematis, sintesis, dan desain. Desain adalah suatu sistem yang berlaku secara umum, yang dapat dilihat secara keseluruhan, tidak dapat dilihat secara bagian tertentu saja di mana satu kesatuan saling terikat. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan atas karya yang dihasilkan. Hak diberikan atas dasar melindungi hasil cipta, rasa, dan karya seseorang dari pencurian ide. Terdapat 4 jenis dari haki, yaitu 1. Hak cipta atau copyright. Hak cipta merupakan hak dari seseorang atas hasil ciptaannya. Yang kedua adalah paten. Paten berfungsi melindungi sebuah ide, bukan karyanya. Yang ketiga ada trademark, berfungsi untuk melindungi produk yang berhubungan dengan bisnis, seperti merek dagang, logo, simbol, dan sebagainya. Yang keempat adalah trade secret. Rahasia dagang ini bersifat rahasia, kecuali jika dibocorkan oleh si pemilik rahasia dagang itu sendiri. Pendapat saya tentang insinyur yang baik adalah insinyur yang berkomitmen untuk bekerja tanpa intervensi dari siapapun. Dengan tidak ada intervensi, seorang insinyur dapat mengeluarkan seluruh ide dan gagasan yang mereka miliki. Selain itu, seorang insinyur juga tidak menomorsatukan uang. Memang syarat ini merupakan salah satu aspek yang sulit realisasikan, namun diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para insinyur. Pola hidup hedonisme diharapkan tidak menjadi acuan bagi insinyur dalam berkarya. Selalu menomorsatukan agama adalah aspek terpenting menurut saya. Sehebat apapun seorang insinyur tanpa bantuan tangan Tuhan tidak dapat menjadi apa-apa. Profesi di Indonesia menurut saya merupakan salah satu profesi terseksi di Indonesia. Namun peran insinyur terbaik bangsa belum terlihat jika dibandingkan dengan insinyur negara maju. Insinyur Indonesia masih menomorsatukan uang dengan memilih berkarya di luar negeri dengan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan. Peran insinyur di Indonesia kurang dihargai oleh para petinggi bangsa ini sendiri dengan berbagai macam intervensi. Jika dibandingkan dengan insinyur bangsa lain, insinyur di negara ini terlalu mengalami banyak tekanan dalam berkarya. Insinyur bangsa ini juga kurang berani dalam menciptakan produk yang lebih bangsa lain. Insinyur bangsa ini diharapkan dapat berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya dalam memajukan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Saya sebagai putra bangsa bertekad untuk memajukan bangsa ini. Saya ingin meraih ilmu, agama, dan komitmen dengan bersekolah di ITB. Saya ingin ketika lulus nanti, komitmen saya untuk memajukan bangsa ini tidak pernah luntur. Memajukan bangsa ini tidak berarti apa-apa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya akan berusaha meraih keyakinan bahwa akademik dan spiritualitas harus dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Insya Allah dengan ketiga aspek tersebut, saya dapat memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang berdiri di kaki sendiri. Pola kerja insinyur adalah sistematis, efisien, serta konsisten. Peran sebagai insinyur adalah pelopor pembangunan bangsa serta berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya dalam membangun bangsa. Peran lainnya adalah menjadi contoh bagi profesi lain dalam hal membangun bangsa Indonesia. Ruang lingkup seorang insinyur adalah sebuah bangsa. Sebagai seorang insinyur, kita harus bisa memajukan bangsa Indonesia tanpa intervensi dari siapapun. Sebagai seorang yang memiliki keinginan kuat, kita harus bisa mengambil ruang lingkup seluas mungkin.